Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Suherman. Saya salah satu dosen di Fakultas MIPA Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Medisinal. Mata kuliah Kimia Medisinal ini merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi yang berada di semester 6 dengan bobot SKS itu 2 SKS. Mata kuliah Kimia Medisinal ini secara umum membahas tentang desain dan juga pengembangan obat baru. Selain itu juga membahas bagaimana proses pencarian senyawa pemandu atau senyawa lead compound dan juga pengaruh struktur kimia, kemudian proses fisika psikokimia terhadap proses absorpsi dan juga distribusi obat di dalam tubuh, kemudian juga membahas interaksi ikatan antara obat dengan reseptor dan juga proses ekskresi serta proses absorpsi di dalam tubuh, kemudian membahas juga tentang desain obat secara rasional. Adapun tujuan dari mata kuliah Kimia Medisinal ini agar mahasiswa mampu mengetahui konsep obat dari sudut pandang secara kimia medisinal. Kemudian yang kedua, mahasiswa dituntut untuk memahami berbagai sifat psikokimia, senyawa dan pengaruh struktur kimia terhadap aktivitas biologinya serta aspek farmakodinamik dari suatu obat. Kemudian yang ketiga, ini menerapkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam mendesain obat secara rasional. Yang terakhir atau yang keempat, ini menganalisis obat yang dikembangkan melalui desain obat secara rasional. Untuk mata kuliah Kimia Medisinal sendiri ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu terdiri dari UTS dan juga UAS. Kemudian untuk pokok bahasan Kimia Medisinal ini ada 10 pokok bahasan yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Di antaranya yang pertama ada pendahuluan dan juga konsep kimia medisinal. Kemudian yang kedua metabolisme dan juga sifat psikokimia. Yang ketiga ada farmakodinamika dari obat. Kemudian yang keempat mekanisme dan target kerja obat. Yang kelima tentang transduksi sinyal, yang keenam desain obat secara rasional, yang ketujuh desain obat berbasis komputasi atau CADD, yang kedelapan tentang penambatan molekul atau molecular docking, yang kesembilan tentang HKSA atau hubungan kuantitatif struktur aktivitas, yang kesepuluh ada tentang penerapan salah satu obat yang didesain secara rasional yaitu simetidin. Nah, untuk teknik pengajaran selama proses perkuliahan, ini saya menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment, di mana pada tahapan delivery, ini menunjukkan bagaimana cara saya untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pada proses delivery ini saya menggunakan sistem collaborative learning, di mana saya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk menciptakan suasana kelas yang lebih hidup. Di sini tidak hanya dosen yang memaparkan materi, tapi mahasiswa juga dapat memaparkan materi, misalnya saja seperti menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga dengan adanya metode ini atau metode SCL, ini diharapkan mahasiswa ini dapat lebih berperan aktif dan mencapai hasil perkuliahan yang lebih maksimal. Nah, kemudian yang kedua ini untuk interaction. Ini interaction menunjukkan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, di mana saya membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berinteraksi dengan mahasiswa, baik itu di dalam ataupun di luar perkuliahan. Selama proses perkuliahan ini saya mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif sehingga bisa terjadi komunikasi dua arah. Saya juga memberikan kepada mahasiswa kesempatan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan yang saya berikan ataupun menyanggah ataupun memberikan pernyataan terhadap materi-materi yang berkaitan dengan perkuliahan, atau bisa juga saya menunjuk mahasiswa untuk menjawab pertanyaan. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada assessment, di mana assessment ini menunjukkan bagaimana cara saya untuk menilai dan mengevaluasi mahasiswa selama proses perkuliahan. Pada awal perkuliahan, di pertemuan pertama, ini saya akan menyampaikan pada kontrak perkuliahan mengenai presentasi dan juga komponen penilaian kepada mahasiswa, yang diantaranya ada kehadiran, itu sebanyak 10%, kemudian ada sikap, tugas, dan juga kuis, itu 30%.
Untuk ujian 70% yang terbagi atas 2 yaitu UTS dan UAS masing-masing 35%. Dan untuk penilaian ini sendiri ini dapat dilakukan dalam bentuk tes dan juga non-tes. Dalam bentuk tes ini diambil dari UAS, dari UTS dan juga dari kuis. Sedangkan untuk non-tes ini dilihat atau diambil dari keaktifan dan sikap selama proses perkuliahan dan juga tugas yang saya berikan. Nah, mungkin demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah kimia medisinal. Semoga dapat menjadikan manfaat atau memberikan manfaat kepada saya sebagai dosen pengampunya dan juga kepada mahasiswa. Untuk melihat proses perkuliahan lebih lengkap, itu dapat dilihat pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dimulai perkuliahannya? Oke, untuk absen udah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya sama saya di perkuliahan kimia medisinal. Ini kita udah masuk ke pertemuan ke-10, berarti sebentar lagi akan menghadapi ke UAS. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari teman-teman untuk belajar tentang kimia medisinal. Oke, kita hari ini akan membahas tentang desain obat berbasis komputer atau desain obat berbasis komputasi atau bahasa Inggrisnya Computer Aided Drug Design ya. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya atau ke materi CADD, kita akan mereview dulu untuk masalah atau untuk perkuliahan yang sebelumnya. Sebelumnya masih pada ingat udah belajar apa aja? Masih yakin? Oke, kita cek ya. Oke, yang pertama, kemarin kita udah belajar tentang lead compound. Apa sih lead compound? Ada yang bisa? Oke, boleh Nawadir? Jadi lead compound itu merupakan senyawa pemandu, di mana senyawa pemandu merupakan senyawa yang sudah mempunyai aktivitas dan akan dijadikan sebagai pengganti obat. Oke, 100 ya buat Nawadir. Ntar kalau misalnya itunya ya. Oke, yang lain masih ada yang bingung juga tentang senyawa pemandu atau lead compound? Udah paham ya? Udah jelas ya? Seperti yang dijelaskan Nawadir, tadi lead compound atau senyawa pemandu itu merupakan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas. Jadi dia udah satu senyawa punya aktivitas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya lead discovery apa? Ada yang menjawab juga? Ayo siapa? Oke, Mutia. Jadi lead discovery itu suatu tahapan untuk menemukan senyawa pemandu. Oke, tahapan untuk menemukan senyawa pemandu. Oke, karena senyawa pemandu itu istilahnya biasanya ditemukan dari senyawa-senyawa yang banyak ya. Misalnya dari kayak ekstrak, kemudian kita nyari gitu ya istilahnya. Apa sih senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas dari si ekstrak tersebut. Jadi tahapannya adalah lead discovery ya. Kemudian yang ketiga, oke, lead optimization. Apa ini? Oke, ada Rena, boleh? Jadi lead optimization itu untuk memodifikasi senyawa pemandu yang punya profil farmakokinetikanya yang kurang baik, kemudian efisiensinya yang kurang baik, dan toksisitasnya juga lebih parah gitu. Oke, dia istilahnya dimodif ya. Emang kenapa kita tuh harus memodif si senyawa pemandu tersebut? Tadi ada bilang ada tentang apa? Profil farmakokinetik. Kemudian ada profil farmakodinamik ya. Jadi lead optimization ini kita harus memodifikasi dulu. Karena si senyawa pemandu itu awalnya masih memiliki aktivitas yang masih kurang bagus istilahnya ya, dan juga toksisitasnya masih tinggi. Sehingga untuk memperbaiki profil farmakokinetik dan farmakodinamik, kita lakukan yang namanya modifikasi senyawa pemandu. Oke, masih pada paham ya? Alhamdulillah. Nanti kita coba cek di UAS apakah masih paham juga atau tidak. Nah hari ini kita akan belajar tentang CADD, di mana untuk capaian mata kuliahnya ini ada 2. Yang pertama nanti teman-teman ini mampu mengkaitkan konsep desain obat berbasis komputer atau CADD dalam pengembangan obat ya. Jadi karena judulnya kita tuh ya kimia medisinal gitu ya, untuk mencari senyawa obat yang lebih poten. Jadi di sini kita mempelajari tentang pengembangan obat. Kemudian yang kedua, ini juga nanti teman-teman nanti diharapkan mampu memahami tentang SBDD dan juga LBDD. Jadi nanti akan saya jelaskan di dalam materi ini apa itu SBDD dan apa itu LBDD ya. Catat dulu aja sekarang. Nah, ini kita akan belajar tentang Computer Aided Drug Design. Oke, dari namanya komputer, dari bahasa Inggris, Computer Aided Drug Design. Coba terjemahin, komputer aid, pertolongan. Oke. Bantuan. Oke.
Berbantukan. Oke, kalian tahu kan first aid? Nah, first aid itu apa? Pertolongan. Drug design. Berarti desain? Oke, berarti kalau dibaca bukan komputer ditolong obat ya, tapi di sini jadinya pengembangan obat atau desain obat dengan ditolong atau dibantu oleh komputer. Oke, jadi di sini nanti kita akan belajar apa aja sih yang bisa kita pelajari dari CADD ini. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang geometri molekul atau bentuk 3 dimensi dari suatu molekul. Ini ada yang pernah lihat gambaran seperti ini? Ini adalah struktur dari paracetamol ya, para aset aminofenol. Jadi kalau misalnya yang teman-teman pelajari misalnya di kimia organik, paracetamol itu ada C ya, ada C, strip C, kemudian ada double bond C, ada O, ada apa-apa gitu ya. Itu adalah gambaran 2 dimensinya. Nah, ini adalah gambaran 3 dimensi. Jadi dengan komputasi, kalau misalnya dulu kita mau melihat seperti apa sih bentuk 3 dimensi dari suatu senyawa, itu kita harus pakai molecular modeling ya. Jadi namanya dia bulat-bulat kayak gitu, lucu, bagus. Itu kita sambung-sambungin satu-satu. Kalau misalnya kita ingin tahu 3 dimensinya kayak gimana, itu kita sambungin satu-satu. Baru kita bisa tahu, oh ini paracetamol. Oh bentuk dari 3 dimensi acetaminophen itu seperti ini. Oh acetosal itu seperti ini. Tapi kalau misalnya dengan komputasi, itu kita bisa langsung gambar saja, gambar secara 2 dimensi, klik, dan kita dapat 3 dimensinya itu seperti apa ya. Jadi kita bisa lihat penataan molekulnya itu seperti apa, kita bisa lihat konformasinya, energinya, mekanismenya, dan juga reaktivitasnya ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga bisa digunakan, atau CADD ini itu bisa digunakan untuk prediksi parameter psikokimia dan spektroskopi. Pernah ya belajar spektroskopi ya? Di semester bawah gitu ya, ada apa aja? Ada UV, visible, kemudian ada IR, NMR, dan lain sebagainya. Nah, ada yang tahu ini spektrum apa? NMR. Dari apa dilihatnya? Dari spektrumnya ya. Jadi di sini tuh dia ada geseran kimia di sini. Nah, kalau misalnya dulu saya kan sebelumnya pernah belajar atau ngajarin tentang anfiskim untuk melihat spektrum dari NMR, itu kita harus baca dulu apakah dia tuh singlet, doublet, kemudian geseran kimianya di berapa ppm gitu. Nah, tapi dengan komputasi, itu kita tinggal gambarkan saja. Kita tinggal gambar strukturnya seperti apa, klik di komputer atau di aplikasinya, kita akan mendapatkan informasi seperti ini. Ya, kita dapat spektrumnya, kemudian kita dapat juga di sini log P-nya berapa, pKa-nya berapa, molecular weight-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah prediksi interaksi antara ligan dengan protein. Jadi kita bisa melihat interaksi dengan ligan. Ligan apa? Apa? Jadi ligan merupakan senyawa yang tertambat dengan reseptor protein. Oke, ligan itu merupakan suatu senyawa yang tertambat dengan reseptor. Contohnya? Obat atau senyawa endogen ya. Jadi istilahnya bisa obat, bisa senyawa endogen. Oke, si ligan ini nanti dia akan nempel ke reseptor. Ya, nggak kebayang kan kalau misalnya di dalam tubuh kita gitu. Kita makan acetaminophen atau kita makan paracetamol, dia seperti apa sih ikatannya gitu. Kalau misalnya salah 3 dimensi itu bakalan susah untuk dilihat. Tapi dengan komputasi itu kita bisa lihat. Ini obatnya, ini reseptornya. Kita bisa tahu interaksinya itu apa aja. Ya, jadi istilahnya ikatannya itu, jenis ikatannya itu apa aja. Apakah dia nanti akan kerjanya menginhibisi? Inhibisi apa? Oke, apakah dia akan menghambat, apakah dia kerjanya selaras dengan senyawa agonis yang ada di dalam tubuh kita. Kita bisa prediksikan kira-kira kinerjanya itu seperti apa. Nah, kemudian ini prediksi kinetika molekul. Jadi seperti yang kita ketahui, sebenarnya di dalam tubuh kita tuh semuanya bergerak. Ya, sel bergerak, atom juga kan bergerak ya. Tahu kan atom ada bulat, terus dia diputerin sama elektron ya. Nah, ini adalah struktur dari protein. Kemudian ini adalah ligannya atau obatnya. Kita bisa tahu dengan melihat kinetika atau interaksi seperti ini, kita bisa tahu apakah obat tersebut dia aktivitasnya itu seperti apa. Apakah dia antagonis ataupun dia agonis. Jadi kita bisa tahu obat tuh mekanisme kerjanya itu seperti apa dengan melihat secara komputasi. Oke, yang kelima, ini kita bisa gunakan CADD untuk mendesain senyawa obat baru yang diprediksi memiliki aktivitas yang lebih baik. Ya, jadi kita bisa mendesain atau kita bisa membuat. Misalnya, kalian tahu kan paracetamol ya?
Paracetamol itu kan ada para, aset, amino, penol. Jadi kan ada di posisi paranya itu ada apa namanya tuh? Ada asetat, kemudian ada OH-nya. Misalnya saya mau ganti, misalnya strukturnya paracetamol, OH-nya saya ganti. Udah biar namanya Mei gitu ya, sama kayak nama saya, pakai Me, berarti kan metil sama I misalnya tuh ya, jadinya metamol gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalau misalnya pengujian secara konvensional itu kita harus sintesis dulu. Kita harus sintesis dulu apakah bisa atau tidak si senyawa tersebut ditambahkan gugus tersebut, kemudian kita ujikan secara in vitro apakah dia masih punya aktivitas atau tidak. Nah, kalau misalnya dengan CADD, ini kita tinggal gambar strukturnya, kita ganti, kita hapus aja. Misalnya OH-nya saya hapus nih karena dia bukan farmakofor, saya hapus nih jadi MEI gitu ya, biar jadi metamol gitu ya. Terus kemudian tinggal diklik, itu kita bisa tahu profilnya atau aktivitasnya itu akan seperti apa. Ya, jadi istilahnya dengan CADD, itu kita bisa meringkas waktu yang tadinya panjang jadi lebih simpel. Kemudian yang keenam, ini ada prediksi toksisitas. Toksisitas itu apa? Toksik, racun ya? Oke, toksisitas tuh racun. Jadi ini kita ingin melihat prediksi toksisitas, ingin memprediksi apakah dia tuh beracun atau tidak gitu ya. Nah, yang kalian ketahui biasanya kalau nguji toksisitas kayak gimana? Irfan, tahu nggak? Oke, kita lanjut, boleh. Biasanya untuk prediksi toksisitas kalau secara infonya ada uji akut. Oke, jadi ada yang akut, subkronis, kronis gitu ya. Kalau itu berdasarkan waktu ya biasanya ya. Jadi ada yang biasanya ada yang berhari, kemudian ada yang nyampe bulanan gitu. Terus kalian pernah dengar nggak ada yang namanya teratogen, mutagen, karsinogen ya? Nah, teratogen apa? Yang ke apa? Janin ya, mutagen? Oke, bermutasi genetiknya. Kemudian yang satu lagi itu apa? Karsinogen, berarti dia? Dia bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau misalnya pengujian secara aktual, misalnya dengan toksisitas subkronik, itu biasanya dilakukan 9 bulan. Kebayang ya, misalnya kita pengujian karsinogen gitu ya, apakah dia menyebabkan kanker atau tidak, itu selama 9 bulan kita suntikin si tikusnya sama si obat. Ya, disuntikin terus tiap hari gitu ya. Kemudian kita suntik. Kemudian setelah 9 bulan itu kita matiin gitu ya. Jadi dibunuh lah si tikusnya. Kemudian setelah itu kita potong ya. Biasanya kita potong, kita belek, kemudian kita ambil organ-organnya. Ya, organ-organ yang dikira akan toksik ke area situ. Kemudian kita iris, biasanya tipis-tipis, kemudian kita lihat di mikroskop apakah istilahnya ada kankernya atau tidak gitu, atau istilahnya dia menyebabkan kanker atau tidak. Itu kebayang waktunya berarti cukup lama ya, sekitaran 9 bulan. Nah, dengan menggunakan CADD, ini kita tinggal gambar saja si strukturnya. Kita gambar, masukin ke komputer, ke aplikasi, kita klik, itu dalam waktu 1 atau 2 menit kita dapat hasilnya. Apakah dia karsinogen, mutagen, teratogen. Kemudian kita bisa lihat juga berapa, apakah tingkat keparahannya itu berapa, apakah dia parah banget menyebabkan karsinogennya atau tidak. Ya, jadi kita bisa memprediksi dari yang awalnya 9 bulan itu bisa kita prediksi dalam waktu beberapa menit saja. Jadi untuk penggunaan CADD ini saat ini sangat berkembang karena dia bisa mengefektifkan waktu dan juga meminimalisir hewan uji. Ya. Oke, kita masuk lagi ke sini untuk drug discovery and development, untuk penemuan obat dan juga pengembangannya. Ini untuk obat sendiri, pengertiannya ini merupakan suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh pasien dengan beberapa tujuan. Yang pertama ada terapeutik, ada profilaksis dan juga diagnostik. Nah, kemudian untuk obat sendiri, molekul obat ini bisa dari sintesis, bisa dari natural atau turunan dari obat natural dan juga bisa terinspirasi dari obat natural ya. Jadi kalau misalnya sintetik ini biasanya dari sintesis semua. Misalnya kayak paracetamol, saya masukin penol, kemudian asam astat gitu ya. Jadi istilahnya yang masing-masingnya dia tidak punya aktivitas. Tapi ketika kita gabungkan atau kita sintesis dia punya aktivitas. Kemudian kalau dari alam itu banyak ya, dari herbal misalnya dari fitokonstituen gitu ya, atau senyawa metabolit itu biasanya banyak dikembangkan menjadi suatu obat baru.
Nah, ini tahapan ya. Jadi kalau misalnya drug discovery itu kita akan membuat suatu senyawa baru atau suatu molekul baru yang dia akan bekerja untuk menginhibisi dari biomolekul, senyawa biomolekul yang ada di dalam tubuh atau biasanya di reseptor. Dia bekerja menginhibisi atau menghambat kerja dari si molekul atau di reseptor tersebut. Ini tahapannya. Jadi dari sekian banyaknya obat, kita akan melakukan beberapa pengujian hingga dapat satu senyawa obat. Nah, ini tahapannya ya. Jadi ini adalah tahapan drug design. Ini 8 sampai 12 tahun, jadi kebayang lama sekali. Nah, di sini ini yang pertama itu kita tentukan dulu target penyakitnya itu apa. Jadi kalau misalnya menggunakan CADD, itu kita cari dulu targetnya itu apa. Kita mau bikin obatnya itu apa. Jadi kan kemarin sebelumnya saya sudah menjelaskan ada yang namanya pengembangan obat secara rasional, ada yang pengembangan obat secara konvensional. Kalau konvensional itu biasanya trial and error. Sementara kalau rasional itu berdasarkan logika. Ya, jadi kalau misalnya berdasarkan logika, kita tentukan dulu penyakitnya apa, kemudian kita cari identifikasi reseptornya apa yang bekerja di sana, kemudian kita cari hit finding namanya. Kita cari misalnya dalam suatu ekstrak, itu kan banyak ya kandungannya atau fitokonstituennya. Kita cari kira-kira mana sih yang punya aktivitas, karena tidak semua senyawa yang ada di dalam ekstrak tersebut dia memiliki aktivitas ya. Kemudian kita cari hit to lead, dioptimisasi karena tadi dibilang kalau misalnya senyawa pemandu dia punya kelemahan, sehingga kita optimalisasi dulu, kemudian kita uji secara preklinik, uji in vivo ataupun in vitro, dan kita uji secara klinik. Barulah obat tersebut bisa dipublikasikan atau dipasarkan. Ini untuk terjemahannya bisa kalian nanti baca sendiri. Nah, ini tahapan. Jadi sama saja seperti yang tadi. Ini adalah tahapannya dalam penemuan obat. Jadi ini hampir 8 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi banyak sekali. Nah, di sini ini tadi saya bilang kalau misalnya CADD ini saat ini sedang berkembang. Dan di sini CADD itu bisa digunakan di beberapa tahapan. Misalnya di sini untuk tahap pengujian secara in vitro, kita bisa menggunakan yang namanya molecular modeling. Ada juga in vitro dan in silico ADME ataupun virtual screening. Oke, ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini juga masuk docking, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekilas saja nanti kita akan belajar docking itu seperti apa gitu ya. Ini hanya pendahuluan. Dan ini ada beberapa aplikasi. Ya, jadi ini software, jadi kita akan menggunakan software untuk melakukan prediksi dari aktivitas suatu senyawa obat. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini. Sebelum masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup pusing? Oh, masih ada, berarti masih ada yang semangat. Oke, boleh Nawadir? Mungkin kan tadi sudah dijelaskan ya penggunaan CADD. Apakah sudah ada contoh obat yang berhasil dipasarkan melalui metode dari CADD ini? Oke, untuk yang dipasarkan. Sebenarnya kalau untuk yang dipasarkan sebenarnya mungkin udah banyak ya. Cuma kalau misalnya sebenarnya di kita sendiri gitu ya, sudah ada dari dokter kimia medisinal gitu ya, Bu Rizka gitu ya. Beliau itu sudah membuat suatu obat baru untuk anti kanker dan itu udah benar-benar dibuat dari senyawa alam dan itu sudah dipatenkan. Ya, untuk lebih lanjutnya saya masih kurang tahu juga, tapi kalau nggak salah itu sudah banyak sekarang tuh ya, jadi istilahnya udah banyak lah senyawa-senyawa yang bisa kita gunakan berdasarkan si CADD ini ya, salah satunya dari turunan kalkon tersebut ya. Oke, itu dulu. Ada lagi mungkin? Oke, boleh. Kalau dari itu kan ada hasilnya Bu. Hasilnya itu apa yang dilihat? Oke, tertarik ya buat docking ya? Boleh. Kalau misalnya untuk docking, nanti tuh yang akan kita lihat misalnya dari docking, itu kita akan melihat yang namanya delta G atau energi bebas Gibbs. Nanti akan kita lihat apakah kita bandingkan dengan ligan pembandingnya, apakah dia lebih bagus atau tidak. Ya, di mana si energi bebas Gibbs ini nanti akan memperlihatkan apakah reaksi yang berlaku atau reaksi yang terjadi itu terjadi secara spontan atau tidak. Kemudian selain delta G, kita juga akan melihat yang namanya interaksi dengan residu asam amino esensial. Jadi kalau misalnya dia berikatan dengan residu asam amino esensial, berarti dia punya aktivitas yang hampir sama ya. Kemudian beda lagi untuk pharmacophore modeling. Untuk pharmacophore modeling nanti kita akan lihat
nilai fit score-nya bagus apa enggak gitu ya. Apakah dia tuh fit score, GH score, AUC, kita akan belajar yang seperti itu. Nanti di minggu depan lah kita pelajari lagi ya. Tapi untuk molecular docking itu biasanya yang dilihat adalah energi Gibbs dan juga si residu asam amino. Ya, oke, ada yang ditanyakan lagi? Boleh, apa lagi Silvi? Itu kan kalau docking itu harus ada ligan sama reseptor yang dari protein dan ATP. Itu syaratnya apa aja tuh yang pemilihan reseptor atau misalkan kita pilih yang mana aja? Oke, pertanyaan bagus. Ini beneran ya, udah minat banget sama docking ya. Oke, kalau misalnya kita mau ngambil reseptor itu kalau misalnya kita ketikin misalnya histamin misalnya, antihistamin atau misalnya reseptor histamin. Itu yang akan muncul banyak, bakalan banyak yang muncul. Kalau misalnya kalian coba lihat di RSCB itu bakal banyak banget. Nah, tapi yang kalian lihat dulu dari resolusi ya. Yang pertama resolusinya kalian lihat, kemudian dia diekspresikannya di mana atau istilahnya itu dari mana gitu, apakah dia homo sapien atau tidak gitu ya. Jadi yang pertama kita ambil adalah homo sapien. Kemudian kita lihat lagi apakah dia tertambat dengan ligannya atau tidak, karena itu untuk kebutuhan validasi. Kalau misalnya nanti dia tidak ada ligannya, itu yang akan sulit kita, karena kita akan melakukan blind docking, dan itu blind docking cukup rumit kalau kata saya gitu ya, karena memang rada ribet, kita harus cari binding site-nya juga. Jadi sebisa mungkin cari resolusi. Kemudian dia juga harus ada di homo sapien. Kemudian kita juga lihat dia tertambat dengan si ligan atau tidak. Ya. Oke, lagi? Oke, udah cukup? Udah cukup pusing nampaknya? Udah cukup pusing atau cukup aja lah Bu, saya mau pulang gitu ya? Enggak ya? Oke, nah ini sedikit oleh-oleh untuk kalian. Ya, sedikit oleh-oleh ya. Jadi ini ada tugas review jurnal, baca aja. Terus kemudian nanti minggu depan saya tanya. Jadi baca atau belum gitu ya. Nanti coba ulang sedikit lagi apa sih yang sudah kalian hasilkan dari membaca jurnal tersebut. Ini ada 2 jurnal. Ini yang pertama jurnal tentang pharmacophore modeling dan juga simulasi molecular docking. Jadi ini tutorialnya. Tutorial gimana sih cara ngerjain docking, gimana sih cara ngerjain pharmacophore gitu ya. Nanti walaupun akan saya jelaskan, tapi setidaknya kalian baca dulu. Dan juga ini ada salah satu, ini jurnal dari saya yang susun sama Bu Rizka. Ini judul tentang molecular docking sama. Jadi ini adalah salah satu penerapan contoh CADD ya dengan molecular docking. Ini untuk senyawa antosianidin, nanti dicek apakah dia sebagai anti kanker payudara atau tidak. Itu bisa kalian lihat hasilnya apa saja, yang istilahnya apa saja sih yang harus diambil dari docking gitu. Tadi yang kayak Silvi tanya, apa aja sih yang harus dilihat, apa aja sih yang harus dibahas gitu lah kalau misalnya kita melakukan docking terhadap suatu senyawa uji. Ya, dan yang tanya lagi? Oke, udah cukup ya tugasnya ya. Selamat membaca berarti ya. Kalau gitu nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan pembahasan tentang molecular docking dan juga pharmacophore modeling ya. Mudah-mudahan kalian paham untuk pembahasan kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.